Rasanya gurih dan legit, ini kue legendaris ya. Kita buat untuk di hari raya atau hari tertentu lainnya. Di sini saya menyiapkan beras ketan 250 gram dan di sini 250 gram gula merah, 5 sendok makan gula pasir dan 600 ml santan. Kemudian di sini gula dan santannya kita rebus hingga mendidih ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dapur Manja. Kali ini akan membuat resep jenang dodol kerasian atau jenang cengkaruk ya. Kerasian atau jenang kletik, atau ada yang bilang gitu ya. Dan ini santan sudah matang. Di sini beras ketannya juga disangrai sudah sedemikian warna. Ini sangat simple, baunya sudah gurih ya. Sebelum diapa-apain tapi baunya sudah semerbak harum, gurih bau ketan sangrai ini. Membuat jenang kerasian ini super simple dan mudah, lebih mudah dari membuat dodol yang seperti biasanya ya teman-teman. Setelah dingin beras ketannya, kemudian di sini akan saya chopper kasar karena saya suka teksturnya yang dimakan agak ada krenyes-krenyesnya gitu ya teman-teman. Dan ini sangat mudah sekali membuatnya. Kita mengaduknya juga tidak terlalu lama seperti kita membuat dodol atau jenang biasa. Dan di sini saya chopper kasar saja seperti ini ya. Setelah selesai kita chopper, kemudian kita siapkan teflon. Di sini saya menggunakan teflon yang anti lengket ya, seperti ini. Kita saring air gula atau air santan yang sudah kita rebus ya, seperti ini. Ini sangat mudah sekali teman-teman. Mungkin kue legendaris ini sudah jarang yang bikin ya, atau emang ini ya. Tapi coba untuk mempraktekkan membuat sendiri di rumah, sumpah. Di hari raya kita tidak usah repot-repot membeli dodol di luaran. Kita cukup membuatnya sendiri dengan takaran 250 gram beras ketan. Kita sudah bisa membuat jenang cengkaruk atau kerasian ya. Ini tadi kita didihkan santannya, kemudian kita tuang bertahap tepung ketan yang sudah kita chopper tadi. Dan kita aduk-aduk. Ini harumnya Masya Allah. Pokoknya lebih harum dari dodol yang lainnya ya teman-teman. Rasanya juga gurih sekali. Teman-teman boleh mempraktekkan di rumah membuat jenang kerasian ala Dapur Manja. Sangat simple dan mudah bahannya. Juga mengaduknya tidak terlalu lama ya. Kita cukup menggunakan metode yang penting kita sentuh sudah tidak lengket di tangan, itu tandanya sudah tanak ya teman-teman. Simple kan? Tidak harus membeli mahal, kita bisa mengolah olahan jenang atau dodol beraneka rasa ya. Jadi tidak usah bingung saat lebaran atau acara arisan, bahkan acara keluarga tertentu ataupun hajatan ya, kita bisa membuat jenang dodol sendiri di rumah. Bagaimana? Masih mau beli mahal di luar atau kita ingin berkreasi sendiri di rumah? Yuk kita masak bareng-bareng membuat dodol apa saja ya ala Dapur Manja. Sangat simple. Ini membuatnya tidak terlalu capek seperti kita membuat dodol yang pada biasanya ya teman-teman. Bedakan kalau membuat jenang dodol yang biasa kita mengaduknya harus berjam-jam ya. Tapi untuk kerasian ini kita cukup mengaduknya beberapa menit, maksudnya tidak sampai 1 jam. Karena ini takarannya cuma 1/4 beras ketan ya. Dan lihat ini sudah tidak lengket, artinya ini sudah tanak ya teman-teman. Karena dari santannya sudah kita rebus dan
ketannya juga sudah kita sangrai, jadi tidak harus mengudeknya terlalu lama. Ini sudah kalis, sudah matang ya. Setelah seperti ini, dan simple banget kan, tidak lengket, tidak gosong. Alhamdulillah sudah matang. Tinggal kita siapkan cetakannya ya teman-teman. Tuh, tidak lengket. Ini super mudah sekali. Baunya harum, rasanya gurih. Saya lebih suka dengan dodol cengkaru ini ya daripada jenang yang biasanya. Kalau makan jenang cengkaru ini tidak bosan ya teman-teman. Ini tadi karena kehabisan minyak goreng yang baru, adanya minyak zaitun, jadi saya mengolesnya dengan better ya. Ini wadahnya. Kemudian saya alasi dengan daun pisang, lalu kita masukkan dalam cetakan seperti ini. Dan lihat, cantik sekali hasilnya. Ini takaran 250 gram atau 1/4 kilogram beras ketan ya teman-teman. Sudah menjadi dodol cengkaru sebanyak ini. Kita ratakan sama sisinya. Sangat mudah dan simple. Kita juga bisa membuat aneka rasa dodol ataupun jenang tradisional ya teman-teman. Ini dijamin laris ya. Tidak harus membeli mahal. Cukup kita membuat sendiri di rumah. Siapa nih yang bisa seperti dapur manja, yang apa-apa pengennya masak sendiri, bikin sendiri gitu ya. Saya mah begitu orangnya. Lebih baik masak di rumah, jadi tidak ada bosennya kalau untuk memasak ya. Dan ini setelah dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakannya. Sangat mudah, tidak lengket ini ya teman-teman. Kita keluarkan saja, kita siangi daunnya. Rasanya legit sekali. Belum kita potong, ini bau harumnya sudah semerbak kemana-mana ya. Bahkan di jalan tadi temen ada yang sempat berteriak, "Mbak, masak apa? Baunya harum banget," gitu ya. Padahal di jalan. Kata saya, "Masak dodol mbak, nanti tak anterin." Begitu ya teman-teman. Kalau saya masak apa saja itu saya selalu bagikan ke teman-teman kiri kanan ya, biar supaya ikut mencicipi. Jadi apa masakan saya tidak saya makan sendiri ya, selalu saya bagi dengan teman-teman yang lain. Kita potong sesuai selera. Nah seperti ini. Wah, rasanya legit sekali. Karena ini teksturnya krenyes-krenyes ya teman-teman. Coba teman-teman praktekkan di rumah membuat jenang kerasian ala dapur manja. Sumpah dijamin tidak bosan ya. Untuk makan dodol ini tidak bosan sama sekali. Tidak sama dengan yang jenang biasanya ya teman-teman. Ini rasanya maknyus, krenyes-krenyes, mantul sekali. Semoga resep ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Selamat berkreasi membuat jenang dodol untuk sajian di hari raya nanti. Semoga sehat walafiat selalu. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.